Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deno Prati Putri. Di sini saya akan mempromosikan kesehatan terkait stunting. Berikut merupakan brosur dari tugas saya mengenai stunting. Dan saya akan melanjutkan penjelasan melalui PowerPoint. Apa sih stunting? Stunting itu merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting. Yang pertama, perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Pertumbuhan dapat dilihat dengan beberapa indikator. Secara umum, terdapat 3 indikator yang bisa digunakan untuk mengukur pertumbuhan bayi dan anak. Yang pertama, berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikaitkan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegah hal tersebut. Padahal, seperti yang kita ketahui, genetik merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah lebih awal. Selanjutnya ada ciri-ciri stunting. Yang pertama, tanda pubertas terlambat, performa buruk pada tes perhatian dan motorik anak. Selanjutnya ada pertumbuhan gigi yang terlambat. Setelah itu ada pertumbuhan fisik yang melambat dan wajah tampak lebih muda dari usianya. Selanjutnya ada usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam. Selanjutnya ada dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh stunting. Yang pertama, untuk jangka pendek, akan menimbulkan terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Setelah itu, untuk jangka panjang, ini dapat menimbulkan menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Setelah itu ada ASI eksklusif yang bisa atau dapat mencegah terjadinya stunting. Yang pertama, ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Setelah itu, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil. Setelah itu, pemenuhan gizi pada ibu hamil. Setelah itu, melakukan proses persalinan dengan dokter atau bidan yang ahli. Setelah itu, melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Dilakukan minimal 1 jam setelah persalinan atau melakukan IMD minimal 1 jam. Setelah itu, pemberian ASI eksklusif, di mana dikategorikan ASI eksklusif ini dilakukan tanpa menambahkan atau tanpa tambahan makanan untuk bayi selama 6 bulan pertama. Setelah itu, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI untuk 6 bulan hingga 2 tahun. Setelah itu, melakukan imunisasi dasar lengkap dan pemberian vitamin A. Setelah itu, pemantauan pertumbuhan balita di posyandu untuk melakukan monitoring setiap bulan untuk bayi agar diketahui untuk penanganan selanjutnya jika terjadi stunting. Setelah itu ada perilaku hidup sehat kepada keluarga. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait promosi kesehatan untuk tema stunting. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.